Here we go, Aubameyang kembali ke Marseille. Resmi, Bernardeschi kembali ke Serie A. Here we go, Evan Ferguson gabung Roma. Here we go, Rashford gabung Barcelona. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Vietnam versus Laos di grup B Piala AFF U23 2025 berlangsung di Stadion Patriot Candrag Baga. Vietnam memimpin cepat lewat gol Quat Van Cang pada menit ke-19. Vietnam terus menekan dan pada menit ke-71, Nguyen Hue Min menggandakan keunggulan melalui tandukan dari skema sepak pojok. Gol ketiga Vietnam datang lagi dari Nguyen Hue Min pada menit ke-84 lewat umpan Pham Minh Chúc dari skema bola mati. Dengan hasil ini, Vietnam mendapat 3 poin pertama mereka di Piala AFF U23 2025. Laga Thailand versus Timor Leste berlangsung di Stadion Patriot Candrag Braga, Bekasi pada menit ke-14. Thailand berhasil unggul lewat Yotsakom Burapa yang mencetak gol pertama. Keunggulan Thailand bertambah pada menit ke-40 lewat Thanamut Pachocai yang memperbesar skor menjadi 2-0. Di babak kedua, Thailand makin dominan dengan mencetak gol ketiga di menit ke-50 lewat Seksan Ratri. Chanwarnwit Sialau menutup kemenangan Thailand dengan gol keempat pada menit ke-74. Dengan kemenangan ini, Thailand memimpin klasemen grup C Piala AFF U23 2025 dengan 3 poin. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot bersama klubnya Ipswich Town menjalani pramusim di Austria. Ipswich Town pun menjajal kekuatan FC Blau-Weiß Linz di Stadion Hofmann Personal, Linz. Elkan Bagot tampil selama 45 menit pertama dengan membawa keunggulan 2-1 dari tim tuan rumah. Bagot mampu menghalau sejumlah serangan berbahaya dari FC Blau. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna pun menggunakan tim kedua untuk 45 menit babak kedua dengan hasil akhir 4-1. Menuju Italia, ada Jay Edges yang bergabung dengan Red Red Venezia. Tim pun menjalani laga uji coba perdana dengan melawan Real Vicenza. Berbeda dari Elkan Bagot yang tampil sebagai starting 11, Jay Edges justru tampil di babak kedua dengan membawa kemenangan telak 8-0. Walau tampil di babak kedua, ternyata pelatih anyar Venezia, Giovanni Stroppa, tetap memberikan ban kapten pada Jay Edges. Masih dari Eropa, ada Joey Pelupesi yang juga menjalani pramusim dengan klubnya, Lomel SK. Tampil melawan Duisburg dengan skema 4x30 menit, Lomel SK terpaksa kalah dengan skor telak 2-6. Beralih ke Belanda, ada berbagai macam laga uji coba yang dilalui oleh para pemain timnas Indonesia. Sebut saja Calvin Verdonk yang membawa Annie Sinismeken melawan FC Groningen sebagai starting 11. Hasilnya, Annie Sinismeken menang dengan skor 2-1 dari FC Groningen. Sementara itu, klub yang diperkuat Dean James, Go Ahead Eagles, memainkan laga uji coba melawan POEK Saloniki dengan format pertandingan beberapa babak dengan total bermain 120 menit. Go Ahead Eagles menahan imbang POEK Saloniki dengan skor 3-3. Eliano Randers pun kembali unjuk gigi dengan tampil di laga uji coba bersama PEC Wolle. Bertanding melawan TIC Tiel, klub Eliano Randers menang dengan skor 2-0. Marko Arnautovic menyepakati kontrak 2 tahun bersama Red Star Belgrade, klub masa kecilnya yang kini menjadi juara ganda Serbia. Setelah meninggalkan Inter Miami sebagai agen bebas, Arnautovic menolak tawaran Rapid Vienna sebesar 6 juta euro demi kembali ke tanah kelahirannya. Kabarnya, striker berusia 36 tahun ini akan menerima gaji bersih sekitar 2,5 juta euro per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sejarah sepak bola Serbia. Arnautovic dijadwalkan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak pada hari Senin. Ivan Rakitic yang baru saja pensiun langsung tancap gas dengan menerima jabatan sebagai direktur teknik klub Kroasia, Hajduk Split. Kepastian ini diumumkan secara resmi oleh pihak klub melalui media sosial mereka, menandai babak baru karir Rakitic di dunia sepak bola tanpa harus mengenakan sepatu boot lagi. Dalam peran barunya, Rakitic akan bekerja erat dengan direktur olahraga, Goran Vujovic, dan staf pelatih utama untuk mengembangkan bakat-bakat muda sekaligus menyusun strategi teknis klub ke depan. Braga resmi mengumumkan kedatangan gelandang muda Brasil, Gabriel Moscardo, dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya direkrut PSG dari Corinthians dengan harga sekitar 20 juta euro pada Januari lalu. Namun cedera dan proses adaptasi yang membutuhkan waktu membuatnya belum tampil maksimal di Ligue 1. PSG pun memutuskan untuk meminjamkan Moscardo ke Braga agar mendapatkan kesempatan bermain reguler dan berkembang di level kompetitif termasuk kompetisi Eropa.
Celtic FC resmi mengumumkan perekrutan Shin Yamada, striker asal Jepang yang didatangkan dari Kawasaki Frontale dengan kontrak selama 4 tahun atau hingga Juni 2029. Pemain berusia 25 tahun ini dibeli dengan nilai transfer sekitar 1,5 juta pound sterling. Menariknya, meski dikenal sebagai striker, Yamada juga memiliki kemampuan bermain di sayap kanan, posisi yang kini dibutuhkan oleh Celtic. Shin Yamada pada tahun 2025 tampil sebanyak 33 pertandingan bersama Kawasaki Frontale dan menyumbangkan total 6 gol dan 3 assist. Ayumu Seko, bek tengah internasional asal Jepang, resmi menandatangani kontrak dengan klub Ligue 1 Lee Harvey. Meski memiliki beberapa pilihan di Eropa, Seko memilih untuk melangkah ke kompetisi tertinggi Prancis sebagai babak baru dalam karirnya. Kepastian ini muncul melalui unggahan resmi Fabrizio Romano yang menyatakan kesepakatan transfer Seko dengan Le Havre. Meski detail kontrak maupun biaya transfer belum diungkap, keputusan Seko menunjukkan ambisinya untuk berkiprah di pentas top tier Eropa. Fenerbahce mengamankan tanda tangan bintang sayap asal Spanyol Marco Asensio dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer sebesar 10 juta euro. Seperti laporan jurnalis Nicolas Kira, pemain berusia 29 tahun ini membawa pengalaman kelas dunia setelah mencatatkan 5 gol serta 7 assist dalam 31 laga Ligue 1 musim lalu. Kontrak Asensio dengan Fenerbahce akan berlaku hingga Juni 2028 dengan gaji tahunan mencapai 9 juta euro. Kehadiran Asensio menjadi amunisi tambahan yang sangat dinanti oleh pelatih Jose Mourinho untuk memburu gelar Liga Turki. Di tengah antusiasme musim panas 2025, Paul Pogba sukses mencuri perhatian para fans AS Monaco. Laporan terbaru dari El Quipe menyebutkan bahwa 50% dari penjualan jersey AS Monaco musim panas ini menampilkan nama Paul Pogba. Tak heran jika julukan La Pioche kembali melekat pada Pogba yang baru saja menandatangani kontrak 2 tahun bersama klub asal Monaco ini. Memakai nomor punggung 8 yang sudah dikenalnya lama, pihak manajemen pun merasa senang dengan antusiasme ini, yang tentu saja menjadi peluang komersial yang menguntungkan. Pierre-Emerick Aubameyang sepakat kembali bergabung dengan Olympique de Marseille dengan durasi kontrak 2 tahun hingga 2027. Striker asal Gabon berusia 36 tahun ini sebelumnya mengakhiri kontraknya bersama klub Saudi Al-Qadsiya dan memilih kembali ke Ligue 1 demi menghidupkan kembali karirnya bersama klub yang pernah dibelanya ini. Seperti dilaporkan oleh El Quipe dan Fabrizio Romano, Aubameyang menegaskan keseriusannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Marseille di musim-musim mendatang dalam upaya Marseille bersaing di perebutan gelar Ligue 1 dan prestasi di Liga Champions. Hamburger SV berhasil mengamankan jasa kiper Bayern Munchen Daniel Peretz dalam kesepakatan pinjaman selama 1 musim penuh. Peretz yang berusia 25 tahun dijadwalkan menjalani tes medis hari ini dan akan menandatangani kontrak pada hari Senin. Seperti dilaporkan Bild, Peretz yang sebelumnya pindah dari Maccabi Tel Aviv pada 2023 dengan biaya 5 juta euro telah tampil dalam 7 pertandingan bersama Bayern dan kini siap bersaing dengan Daniel Heuer Fernandes sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang Hamburger SV. Giovanni Simeone dikabarkan mulai mencari jalan keluar dari Napoli musim panas ini dengan fokus utama pada tawaran dari klub-klub La Liga dan Premier League alih-alih pindah ke Pisa. Menurut laporan Fabrizio Romano, diskusi antara Simeone dengan Pisa untuk skema pinjaman dengan opsi pembelian terhenti di tengah jalan, terutama karena gaji tahunan sang striker yang mencapai 2,5 juta euro menjadi kendala besar bagi klub Italia tersebut. Simeone ingin peran yang lebih menonjol setelah hanya mencetak 3 gol selama 22 laga Serie A musim lalu. Kevin De Bruyne secara resmi bergabung dengan Napoli sebagai pemain baru untuk musim 2025-2026 dengan memilih nomor punggung 11. Gelandang berpengalaman asal Belgia ini datang sebagai free transfer dari Manchester City. Meski sempat berlatih menggunakan nomor punggung legendaris milik Diego Maradona, De Bruyne memilih untuk menghormati warisan sang maestro dengan tidak memakai nomor tersebut dalam pertandingan resmi. Berbekal pengalaman juara Liga Inggris dan Liga Champions, ia siap menunjukkan kelasnya di Serie A di bawah arahan pelatih Antonio Conte. Federico Fernandes resmi bergabung dengan Bologna. Setelah meninggalkan Toronto FC di MLS pada musim panas ini, winger asal Italia ini kembali merapat ke Serie A dengan status bebas transfer, membawa pengalaman yang kaya dan kiprah sebelumnya bersama Fiorentina, Juventus, dan tim nasional Italia. Menurut laporan unggulan di Sport Yahoo, negosiasi antara perwakilan Fernandes dan Bologna berlangsung cepat dan mulus. Pemain berusia 30 tahun ini siap memulai babak baru, berusaha menemukan kembali performa terbaiknya di tanah Italia. AC Milan resmi mengumumkan skuad untuk tur pramusim mereka yang akan berlangsung di Asia dan Australia.
Tetapi Luka Modric dan Santiago Gimenez dipastikan tidak ikut dalam perjalanan ini. Modric mendapatkan waktu istirahat tambahan setelah membela klubnya di FIFA Club World Cup yang digelar di Amerika Serikat. Sementara Gimenez masih menikmati libur pribadi usai membela timnas Meksiko di Gold Cup. Langkah ini diambil oleh Milan sebagai upaya menjaga kondisi fisik para pemain kunci agar siap menyongsong musim 2025-2026 yang menantang secara penuh. Evan Ferguson dipastikan meninggalkan Brighton and Hove Albion dengan status pinjaman menuju AS Roma. Berdasarkan laporan dari Roma Pers, proses transfer ini sudah dalam tahap akhir dan Ferguson dijadwalkan terbang ke Italia tanggal 20 Juli 2025. Kesepakatan ini juga membawa opsi pembelian permanen senilai 40 juta euro bagi Roma, sebuah nilai yang menunjukkan betapa klub Serie A itu menaruh harapan besar pada pemain yang bersinar di Liga Inggris ini. Ferguson sendiri memilih Roma setelah memiliki beberapa tawaran dan mencari kesempatan terbaik untuk mengasah kemampuannya. Striker andalan AS Roma Artem Dovbyk dipastikan akan absen dalam pertandingan persahabatan melawan Trastevere hari ini akibat cedera otot yang dialaminya saat latihan awal musim. Kondisi pemain asal Ukraina ini masih menunggu hasil tes medis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Cedera Dovbyk datang di tengah persiapan Roma yang juga mengalami beberapa masalah kebugaran pemain lain. Dengan absennya Dovbyk yang musim lalu mencetak 17 gol dari 45 pertandingan, tim asuhan Gianpiero Gasperini harus melakukan penyesuaian cepat. Juventus tidak main-main dengan Khéphren Thuram yang mereka anggap sebagai pemain tak tergantikan di lini tengah. Klub raksasa Italia itu dikabarkan sedang menyiapkan perpanjangan kontrak untuk gelandang Prancis berusia 23 tahun tersebut hingga Juni 2030, sebagaimana dilaporkan oleh Tuttosport. Sejak didatangkan dari Nice pada Juli 2024, Thuram langsung menjadi tulang punggung skuad Bianconeri dan sudah tampil sebanyak 32 kali di Serie A musim 2024-2025, menegaskan posisinya sebagai aset utama klub. Atletico Madrid resmi mengamankan jasa bek kiri muda Italia Matteo Ruggeri dengan kontrak berdurasi panjang hingga Juni 2030. Sebelumnya, Ruggeri menunjukkan performa impresif bersama Atalanta yang membuat pelatih Diego Simeone bergerak cepat untuk memperkuat lini belakang jelang musim baru. Agen Manuel Montipo berperan aktif dalam negosiasi yang membawa Ruggeri ke klub asal ibu kota Spanyol ini. Ruggeri datang membawa pengalaman berharga dari 99 pertandingan Serie A dan 9 laga Liga Champions bersama Atalanta. Athletic Bilbao kini bergerak serius untuk membawa kembali Aymeric Laporte ke San Mamés setelah mengajukan proposal verbal pertama kepada klub Saudi Al Nassr. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, bek tengah 31 tahun tersebut sudah tidak masuk dalam rencana tim Al Nassr musim ini, sehingga peluang kembalinya Laporte ke Spanyol semakin terbuka lebar. Athletic yakin ini adalah langkah tepat menjelang ajang besar Piala Dunia 2026. Laporte sendiri memiliki kenangan kuat dengan Athletic setelah mengabdi di sana selama 222 pertandingan. Kylian Mbappe kini tengah menjadi sorotan setelah memberi donasi sebesar 180.300 euro kepada 5 petugas polisi Prancis yang bertugas mengamankan timnas Prancis selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Tim hukum Mbappe menegaskan bahwa donasi ini dilakukan secara resmi dan sepenuhnya sah dengan bukti berupa cek pribadi yang tidak perlu dilaporkan secara terbuka. Jean-Baptiste Souffron, kuasa hukum salah satu petugas, menyatakan bahwa pemberian dana tersebut adalah bentuk apresiasi untuk tugas pengamanan tanpa kepentingan lain, sehingga tidak ada unsur pelanggaran hukum. Real Madrid akan memperpanjang kontrak kiper andalan mereka Thibaut Courtois hingga tahun 2027. Langkah ini jadi kejutan karena selama ini klub raksasa Spanyol itu memilih kebijakan memberikan kontrak 1 tahun untuk pemain di atas usia 30 tahun. Namun seperti diberitakan oleh The New York Times, Courtois yang kini berusia 33 tahun berhasil meyakinkan Madrid dengan performa dan pengaruhnya sebagai penjaga gawang utama, sehingga klub memberinya kenaikan gaji sekaligus perpanjangan durasi kontrak 2 musim efektif. Marcus Rashford dipastikan bergabung dengan Barcelona musim depan dengan status pemain pinjaman. Demikian dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Lewat akun Twitternya, Romano menyampaikan bahwa kesepakatan prinsip sudah tercapai antara Barcelona, Manchester United, dan sang pemain. Dengan Barcelona sedang mempersiapkan tes medis sebelum kehadiran Rashford di Camp Nou. Kesepakatan ini juga termasuk opsi pembelian dengan nilai sekitar 35 juta euro, namun bukan kewajiban bagi Barcelona untuk mengaktifkannya. Rashford juga memotong sekitar 30% gajinya demi bisa bergabung ke klub Katalan itu.
Liverpool kembali menebar sinyal agresif di bursa transfer dengan mengajukan tawaran terbaru senilai sekitar 78 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk striker Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike. Kabarnya, negosiasi tengah berjalan intensif untuk mengunci bentuk akhir paket tawaran yang menyertakan bonus-bonus tambahan. Liverpool sangat optimis kesepakatan akan tercapai dalam hitungan hari ke depan. Sebelumnya, Ekitike sendiri sudah sepakat menandatangani kontrak 6 tahun bersama The Reds, menandakan keinginan kuat sang pemain bergabung ke Anfield. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.